Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Acara selanjutnya yaitu acara inti Tauziah Maulid yang akan dibawakan secara duet oleh Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Yumni dan Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Munawir. Kepada beliau kami persilahkan. Salli ala Muhammad, assalamu alaika ya Rasulullah, assalamu alaika ya Habibi ya Nabi Allah, assalamu alaika ya Rasulullah, assalamu alaika ya Habibi ya Nabi Allah, ya Rasulullah. Sallu alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wedang anget, wedang jahe, sing jawab salame semangat menawa katah berkahe. Roko samsu bungkuse warna kuning, sing jawab salame lesu menawa lakine kawin maning. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nahmaduka wa naskuruka Allahumma ala alaik wa nas'alukal barakah was-sa'adah was-safa'ah bijahi maulidin nabiyyik. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin afdolin nabiyyika wa rasulik wa ala alihi wa ashabihil mubayyinina sara'i'a ahkamik. Mudah-mudahan yang hadir di sini tercatat orang yang baik-baik. Bapak-bapaknya pun terlihat apik-apik dan ibu-ibunya pun terlihat cantik-cantik. Penceramahnya pun terlihat begitu nyentrik dan insya Allah bakalan asik. Jadi kalau belum selesai jangan buru-buru jangan buru-buru akur rafakur. Amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man azzama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam aidan man anfaqa dirhaman fi maulidi faka'annama anfaqa jabalan minadh dhahabi fi sabilillahi ta'ala. Wa kama qala almarhum Mbah Marijan, jangan lupa minum jamu agar badan sehat dan kuat. Jangan lupa menuntut ilmu agar selamat dunia akhir. Beli kedong-dong ke Jakarta, jauh amat ya. Nega-nega ake kedong-dong mah. Walaupun saya tidak gondrong, tapi bukan mirip Mandra, tapi ganteng pacarnya cita-cita. Jangan ngiri ya. Kayaknya nggak setuju amat ibu-ibu nih. Sebodohlah mau setuju mau kagak, yang penting kata istri saya mirip Aliando. Nambah setuju. Jangan nggak percaya bu, jangan nggak percaya pak. Jangan nggak percaya loh.
dengerin ya. Saya kemarin Instagraman nama cita-cita loh. Masa? Ih gak percaya, kata cita-cita begini. Assalamualaikum Ustadz, waalaikumsalam. How are you and paing-paing? What do you love ya, I love you, kita berdua lap-lapan. Kata cita-cita saya ngefans sama kiai kalau ceramah dangdannya rapi, pakaiannya rapi, jubahnya panjang, lengan panjang, pecinya panjang, pasti barangnya juga panjang. Barang apa kiai? Betul, betul. Yang saya muliakan kepada para alimil ulama, para kiai, para kesepuhan, para asatid wal asatidah, tokoh masyarakat, pemuka agama yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu dan mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya, alladzina lam yuzkar ismuhum ta'ziman wa takriman lahum. Kita doakan kepada guru-guru kita, mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, amin. Diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, amin. Dipanjangkan umurnya, ditambah-tambah kebarokahnya, sehingga kita semua bisa menimba ilmu dari beliau, amin ya robbal. Karena Bapak Ibu yang namanya ulama, yang namanya kiai itu abaina fiddin, itu bapaknya kita semua dari segi urusan agama. Manis takhofa fil ulama faqad khasiraddin. Barang siapa menganggap enteng ulama, barang siapa menyepelekan kiai, maka dia rugi dari segi urusan agama. Benci dengan ulama, jauh dari ulama, kita tidak akan bisa yang namanya huruf hijaiyah, betul? Jauh dari ulama, benci dengan ulama, kita tidak akan bisa baca Al-Quran dengan baik, betul? Jauh dari ulama, lari dari ulama, kita tidak akan bisa praktek ibadah secara betul, betul? Makanya jangan sampai kita jauh dari ulama, jangan sampai kita lari dari ulama. Karena apa? Man faraqal ulama fi arba'ina yawman qasa qalbu. Barang siapa jauh dari ulama, lari dari ulama selama 40 hari, qasa qalbu, hati kita akan keras. Wa qalbul qasi, kalau hati kita sudah keras, kita tidak akan bisa nerima nasihat-nasihat yang baik, pitutur-pitutur yang baik. Naudzubillahi min. Kepada para pejabat setempat yang terhormat, Bapak Kepala Desa, berikut para staf-stafnya yang saya hormati. Yang namanya lurah, yang namanya RT, yang namanya RW, itu abaina fid dunya, itu bapaknya kita semua dari segi urusan dunia. Manis takhofa fil umaro faqad khasirat dunya. Barang siapa menganggap enteng pemerintah, barang siapa menyepelekan lurah, menyepelekan RT, menyepelekan RW, maka kita rugi dari segi urusan dunia. Benci dengan lurah, benci dengan pemerintah, maka kita tidak akan bisa punya yang namanya KTP, kita tidak akan bisa punya yang namanya kakak, betul? Kalau kita tidak punya kakak, kalau kita tidak punya KTP, kita tidak akan bisa berangkat haji, kita tidak akan bisa berangkat umroh. Karena apa? Syarat haji dan umroh perlu KTP dan perlu kakak, betul? Makanya dua komponen tersebut, ulama dan umaro, wajib kita hormati, wajib kita muliakan. Karena apa? Karena kita masih hidup di alam dunia. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzab. Kepada Bapak Ibu yang saya hormati, pemuda-pemudi yang saya banggakan, santriwan-santriwati yang saya cintai, kori-kori yang telah melantunkan ayat-ayat suci, pemandu acara yang telah meluangkan waktunya untuk kami berdua, tidak ketinggalan kepada seluruh jajaran para panitia peringatan Hari Besar Islam, Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, yang namanya jadi panitia itu tidak gampang. Yang namanya jadi panitia itu tidak mudah, betul? Yang namanya jadi panitia itu pasti capek badan, capek pikiran, capek hati, betul? Persiapan model begini ini 3 bulan biasanya. Keliling gratis dana ke warga, ke masyarakat, mending yang diminta itu orang yang nggak pelit. Giliran orang pelit, biasanya Pak, kalau orang pelit itu nanyanya banyak, kasihnya dikit, betul? Nggak di mana, nggak binara, identik orang pelit itu nanyanya banyak, kasihnya dikit, betul? Datang panitia, kata orang pelit, siapa kamu? Panitia. Panitia apa? PHBI. Apa itu PHBI? Peringatan Hari Besar Islam. Dalam rangka apa? Maulid Nabi. Di mana acaranya? Di masjid, piraku di kuburan. Ada kiainya tuh yang undang kiai, pirak ngundang biduan. Itu orang pelit nanya mulu, masuk ke dalam kamar, ngambil duit, nyumbang 2000 perak.
Pas hari H datang anak putu digawa kabeh. Anak 20 mah. Nyumbang 2000 perak. Sing teka 20. Aqua gelas bisi jini 500. Kali 20 10.000 panitia tekor 8.000. Anak sing model mengkono nih kayaknya anak. Anak sing model mengkono nih kayaknya anak. Lamun anak mereka panjangan jero peci ke. Emang muat peci nih Kiai. Kuat. Aja maning wong semenek endas kita bebanting ko. Iki anak gunane iki. Anggo wong manjakan wong pelit-pelit tak panjangan jero peci. Maka yuk kita doakan kepada seluruh jajaran para panitia. Mudah-mudahan apa yang telah dikorbankan, tenaga, pikiran, dana kita semua yang sudah kita korbankan, mudah-mudahan menjadi suatu bukti bahwa kita telah menghidupkan syiar agama Islam dan telah menunjukkan rasa cinta kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi. Yang mana Bapak Ibu Nabi sudah berjanji, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang telah menghidupkan sunnahku, kata Nabi, berarti mencintaiku, dan barang siapa mencintaiku nanti di akhirat kelak duduk bersanding bersama baginda Nabi di surganya Allah Subhanahu wa taala. Katuran blo. Dipanggilnya jomblo Bu Pak. Malum karena beliau sudah punya istri. Kalau saya ibu-ibu mungkin tahu Bu ya, Haji Munawir itu masih asli Perjaka Tulen, belum pernah jadi penganten, jebolan pondok pesantren, tampang emang gak gagah gak keren, tapi insya Allah udah banyak yang pengen. Akur. Ngalem dewek. Ibu bapak hadirin wal hadirat rahimakumullah, menyambung dari pembicaraan Syekhinal Kiram Kiai Haji Yumni, bahwa dengan duduknya kita di sini memperingati kelahiran baginda besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menurut hemat saya ini hal yang lazim dan hal yang wajar untuk kita bergembira. Kalau ada tetangga kita dari kerabat-kerabat kita yang belum mau memperingati dan merayakan bergembira dengan datangnya kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita doakan mudah-mudahan para beliau sahabat-sahabat kita senantiasa diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Diajak maulidan malah mencaci maki dan menghina, biarkan saja. Ada yang mengatakan dengan kalimat bid'ah, ada yang mengatakan dengan kalimat musyrik, ada yang mengatakan dengan kalimat mubazir. Silakan engkau berpendapat apapun, cocotmu sekarepmu dewek. Bagi kami inilah thoriqoh ahli sunnah wal jamaah. Kalau berbicara dalil, berapa dalil banyak yang harus menganjurkan kita ini bergembira akan kedatangan kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bu, Pak, lamun ngomong dalil ning kantong wakeh. Pengen sing Qur'ani jelas Allah yang mengatakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bifadlillahi wa birahmatihi wa bidzalika falyafrahu. Qul, katakan wahai Muhammad, bifadlillah, dengan anugerah Allah, wa birahmati, dan dengan rahmat Allah, falyafrahu, maka bergembiralah kalian semua. Kita bisa ambil ibu bapak intisari dari ayat tersebut. Keanugerahan Allah dan rahmat Allah, kita tahu semua bahwa rahmat terbesar umat Islam merupakan salah satu milik kita semua. Manusia yang paling istimewa, manusia yang paling termulia, baginda besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah betul Allah yang mengatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin? Tidaklah aku mengutus engkau wahai Muhammad kecuali untuk menjadi rahmat untuk seluruh alam. Maka saat adanya rahmat Allah yang terbesar ini, falyafrahu, bergembiralah kalian semua. Allah yang memerintahkan.
Butuh hadis banyak ibu bapak. Rasulullah berpuasa di hari Senin. Ditanya oleh sahabatnya Sayyidina Abbas, wahai Rasul, untuk apa engkau berpuasa di hari Senin? Rasulullah menjawab bahwa hari Senin merupakan yauma wulidtu, hari kelahiranku. Dengan hari kelahirannya bergembira dengan berpuasa. Maka dari situlah sahabat Rasul melantunkan sebuah syair kepada Rasulullah. Lantas Rasulullah mendengarkan dan tak melarang atas sanjungan-sanjungan sahabatnya. Ini pun merupakan dalil tadi apa yang dibacakan syair-syair berjanji dari Syekh Busairi, dari Syekh berjanji dan lain sebagainya, merupakan senandungan syair-syair cinta untuk baginda junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan banyak Pak sekarang yang mengatakan bahwa maulid berjanji itu musyrik. Kenapa? Karena kalimatnya lebay, mentuhankan kalimat Allah, nurun ala nur, cahaya di atas segala cahaya. Ini terlalu lebay. Ini namanya orang yang nggak tahu jatuh cinta, Pak Bu. Betul apa betul? Kalau orang udah jatuh cinta semuanya serba lebay. Betul apa betul? Emang punya cinta gitu? Punya dong. Kan masih jomblo. Insya Allah. Cinta. Percuma muka ganteng juga jomblo. Karena bagi saya begini Ki Peci, mengapa sampai saat ini saya belum menikah? Apakah saya tidak punya cinta? Tentu punya. Dalam sebuah pepatah mengatakan, menikah merupakan suatu nasib dan cinta adalah takdir. Jadi engkau bisa berencana menikah dengan siapapun, tapi kau tidak bisa merencanakan cintamu untuk siapa. Pret. Ibu bapak hadirin, kita lihat orang yang sedang jatuh cinta. Punten padahal rabi dewek istri sendiri ireng pesek pendek. Tapi bu karena modal cinta, karena kecintaannya luar biasa sanjungan terhadap sang istrinya. Betul apa betul? Wahai Neng Iis, alismu lancip bagaikan cabe, hidungmu mancung bagaikan jambu. Betul apa betul? Bibirmu merah bagaikan stroberi, matamu percis seperti tomat. Pokoknya percis di mukamu itu kayak pasar rawa aja lah. Namanya juga orang lebay ibu bapak, orang sedang jatuh cinta. Biarlah orang yang sedang jatuh cinta, walaupun kita pun melantunkan hal tersebut, sholawatnya, syairannya, kita belum mengetahui artinya, maknanya. Inilah yang disebut dakwahnya para ulama-ulama Nusantara, mendatangkan kenikmatan terlebih dahulu walaupun kita tak mengerti ibu bapak. Betul apa betul? Saya tanya bu pak, bapak ibu semua ikut berdiri tadi. Tola'al badru alaina, diringi lagu sholawat. Saya tanya, ngerti apa enggak? Ngerti apa enggak Pak? Ngerti enggak artinya tola'al badru ataupun yang dinyanyikan oleh lagu-lagu Timarawis? Qamarun, qamarun, qamarun sidnan nabi, qamarun. Saya tanya, ngerti enggak qamarun? Ngerti enggak ibu bapak? Kagak ngerti. Kagak ngerti. Kagak ngerti. Tapi bu, ketika sholawat itu dilantunkan, saya tanya, bergetar tidak hati kita? Terasa nikmat tidak hati kita? Inilah dakwah ulama kita, supaya masuk cinta dulu, masuk nikmat dulu. Arti urusan belakangan itu bagian ngaji, ulama yang ngajarin ibu bapak. Enggak jauhnya begini, ibu bapak beres pengajian pulang masuk kamar. Setelah di kamar, malam-malam bapak naik ibu, ibu ditaikin bapak, ibu dan bapak naik-naikan. Ngerti nggak ini? Jadi ibu dan bapak naik-naikan. Kayak ngerti bae. Jereh, ting bating. Akhirnya ibu bapak di situ seorang anaknya di kamar sebelah, masih kecil baru lulus SD. Anaknya dari kamar sebelah ngedenger bapaknya Besok pagi anak nanya, Pak, apa? Semalam saya ngedenger bapak sama ibu ngomong itu artinya apa sih Pak?
Bapaknya ngejawab, Dek, sama Abah juga nggak ngerti apa kali sebodoh ngerti tak enggak, yang penting enak. Yang penting nih nikmat. Begitupun orang bersolawat ibu bapak. Yang penting datangkan nikmat dulu dari hati, merupakan penimbulan rasa cinta. Falyafrahu, bergembira dengan apa? Cara masing-masing. Ada yang dengan bikin maulid Nabi dengan bikin panjang. Betul apa betul? Adat orang Keramat kan begitu, bikin panjang. Ada yang bikin perahu telur yang begitu bulat bisa dihias menjadi bunga. Bahkan telur yang bulat dihias cuma bawahnya doang, atasnya botak belenong seperti jin ifrit kepanasan. Betul apa betul? Banyak macam-macamnya. Merupakan apa? Ekspresi kecintaan, kegembiraan kita terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ibu bapak, tidak ada kerugian kita memperingati Maulid Nabi, menambah suatu kecintaan dengan mengikuti apa yang telah dituntun oleh junjungan baginda besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidina Ali mengatakan, terakhir saya katakan, Sayyidina Ali ini dalil untuk menguatkan bahwa kita dibolehkannya memperingati Maulid Nabi. Sayyidina Ali mengatakan, apa kata Sayyidina Ali? Man azama maulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mengagungkan hari kelahiran Rasulullah, siapa yang menggembirakan hari kelahiran Rasulullah, kana sababan liqiraatihi, dan di dalamnya menjadi sebab pembacaan maulid berjanji, pembacaan maulid Nabi, pembacaan Al-Qur'an, pembacaan yang manfaat-manfaat, maka ibu bapak, la yakhruju minad dunya illa bil iman. Kamu akan keluar dari dunia kecuali dengan membawa iman. Wa yadkhulul jannata bighairi hisab, dan masuk ke dalam surga tanpa adanya hisab. Amin ya robbal. Amin ya robbal. Silakan Kiai. Alhamdulillah kita semua kumpul bersama-sama di tempat yang mulia ini dalam rangka mengangkat syukur yang setinggi-tingginya atas nikmatul uzma wa rahmatul muhda, atas nikmat agung yang Allah berikan kepada kita, atas cucuran rahmat yang Allah curahkan kepada kita dengan diutusnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi. Bapak Ibu, peringatan Maulid Nabi itu matlub, peringatan Maulid Nabi itu masyru'. Peringatan Maulid Nabi itu bagian yang diperintahkan oleh agama. Mengapa peringatan Maulid Nabi itu bagian yang diperintahkan oleh agama? Satu, kata kiai kita, muda kita, bentuk rasa cinta kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu cinta enggak sama Kanjeng Nabi? Cinta enggak sama Kanjeng Nabi? Benar. Cius. Apa buktinya? Buktinya kita hadir di tempat yang mulia ini bentuk rasa cinta kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibunya penuh dengan rasa semangat memperingati hari kelahiran Nabi. Dangdannya juga rapi, pakai kudung hijau, kudung oren, kudung putih, kudung abu-abu, pakai beboreh meong. Sehingga kebiasaan Pak, kalau perempuan mau ngaji dangdan mau kondangan, dangdan mau jalan-jalan, dangdan mau ke pasar, dangdan tidur sama suami kayak Tarsan. Iler nyablak, utang pada somplak, rambut riwok kayak nenek yang lahirakan. Bo, istri saya perempuan. Iya, istri saya perempuan. Emang ada yang salah? Piraku istri saya laki-laki, jiuk makan jiuk dong. Sama Bu, istri saya perempuan, kalau mau kondangan dangdan rapi, pakai bedak tebel 3 senti, alis digarit kayak buntut berit, lambe abang ketes mangan pidik, minyak wangi peragat setengah botol, barang bengi turu di keloni mambu kelek. Balik ceramah arep kelonan korabi perengus mambu kelek. Ditakoni korabi, nong awan kondangan dangdan rapi, bedak sampai 3 senti, alis digarit lancip kayak buntut berit, lambe abang ketes mangan pitik, minyak wangi setengah botol peragat, klemen barang bengi pelikat mambu kelek. Makanya dikit iku dipaksa, iku rabi kondangdan, arane dangdan kepaksa Bu, hasil orang maksimal. Gue bedak jadi tutul doang, dirobakan rai mokonon gue, barang diambung jewahin, gale masalah tutul, salah ucap kisah silit baikan. Atau barang kita ngomong dong sirane belajar bedak sing mending aku nih si wong kene tiga. Ana si model mengkon kene anak. Ana si model mengkon kene anak. Lamun anak pede mencikan dengan jero peji ge.
Edana manfaatnya peci nih ya. Tapi memang biasanya Pak wong wadon sama konon Arab ngaji gudang dan rapi, tapi Arab di rumah mesti acak-acakan kudungnya gin. Ngaku cinta karo Kanjeng Nabi tapi perilaku tidak menunjukkan kecintaan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ning warung orang go kelambi, orang go kudung gone kutang doang. Mending kutangnya bagus pak kutang zaman bengen zaman 45 anak kantongnya kiwe tengen nega. Mending bagus dekil pepojoke. Sing sebelah pegat pisan. Disambung karo peniti dirangkul lakine nocok pisan. Ana sing model mengkonon anak. Endi uange endi? Bokana tak panjang anjero peci mrene iki. Tapi alhamdulillah bentuk rasa cinta kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang sini mengadakan bentuk rasa cinta, diadakan pengajian. Karena memang Bapak Ibu yang namanya pengajian itu adalah sebuah kewajiban. Di samping pengajian itu adalah sebuah kewajiban, pengajian bisa mensuci kekotor-kekotor yang ada dalam hati kita, mensuci penyakit-penyakit hati yang ada dalam kita. Karena Bapak Ibu yang namanya penyakit hati itu lebih berbahaya daripada penyakit kanker. Penyakit hati lebih berbahaya daripada penyakit tumor. Bahkan penyakit hati itu lebih berbahaya daripada penyakit jantung. Sebahaya banyak penyakit jantung, saya belum pernah menemukan dalil ataupun hadis apa mending dokter sing ngomongaken lamun uang kena penyakit jantung bakal manjing neraka, durung pernah. Tapi lamun uang kena penyakit hati, jelas nanti dia akan dijebloskan ke dalam neraka. Naudzubillahi min. Kira-kira tahu nggak penyakit hati itu isinya apa? Penyakit hati isinya ria, ujub, sombong, takabur, termasuk ngomongi ikurannya penyakit A. Kenapa penyakit hati itu lebih berbahaya daripada penyakit jantung? Karena bisa menyebabkan kita masuk ke dalam neraka dan bisa menghalang kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu. Jangankan kita yang masih hidup di alam dunia, yang tidak enak di dalam surga, gara-gara sombong, gara-gara takabur, diusir oleh Allah. Siapa orangnya yang tadinya enak di dalam surga bersama Nabi Adam, gara-gara sombong, gara-gara takabur diusir oleh Allah? Iblis rupanya. Bapak Ibu, tadi iblis itu enak di dalam surga bersama Nabi Adam. Gara-gara sombong, gara-gara takabur diusir oleh Allah. Suatu ketika kata Allah, hei para malaikat, sujud kalian semua kepada Nabi Adam. Semua malaikat sujud, akan tetapi iblis tidak mau sujud. Mana aka Allah tasjuda id amartuk. Iblis, kenapa kamu tidak mau sujud kepada Nabi Adam ketika saya yang merintah? Kata Allah. Apa jawab iblis? Ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ya Allah, adanya saya tidak mau sujud kepada Nabi Adam kulantaran Allah menciptakan saya dari api. Jawab iblis sombong takabur. Sedangkan Nabi Adam terbuat dari tanah. Tanah lebih hina dibandingkan api. Api lebih mulia dibandingkan tanah. Jawab iblis sombong takabur. Apa kata Allah di dalam Al-Qur'an? Fahbit binha fama yakunu laka an tatakabbaru fiha fakhruj innaka minas sagirin. Iblis, keluar kamu dari surga. Kamu tidak pantas ada dalam surga. Karena apa? Surga bukan tempatnya orang-orang yang sombong. Atuh wong kene geweruh bahwa sing arane sombong takabur bakal manjing neraka. Betul? Tapi ya arane uang Pak, ake ora kelingane. Ya. Arane uang ake ora kelingan. Kelingane lagi mesakat mah, pepetan bareng, jalan-jalan bareng, ning keramat bareng, ning mall bareng, kondangan bareng. Barang wis oke ke toko mobil kependak nih jalan poro arep ngebonceng lakso di Goro Rajan. Ih jale masing lewatkan Temuna. Ih Temuna sih wis oke ke toko mobil, bengen mak boro-boro mobil beca koro duwe-duwe acan. Apa jawab sombong? He wajar kita masuki gak usah mulak malik laki kita nih duhur kita nih ngesor. Iki arane sombong. Ini yang dinamakan penyakit hati. Makanya yuk lewat pengajian Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita bersihkan hati kita dari kekotor-kekotor hati, dari penyakit-penyakit hati agar amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ria, ujub, sombong termasuk pengen di alam. Iki arane penyakit hati Pak. Biasanya sing pengen di alam ki wong wadon ki. Akur. Biasanya sing pengen di alam wong wadon-wadon ki. Lunga ngaji be pengen di alam. Iku lunga ngaji. Maaf iki mah, lagi ngaji aja protes dingin. Rongokaken be. Bengi iki mah pokoknya wong wadon arep dibebek dirujak direcoh. Rongokaken ya perangkat wadon lanang. Lanang kok dibahas lamun kita nih inget balik menana.
Biasanya sing paling enak ngomongi wong wadon ning majelis asing paling pengen dialem iki wong wadon. Lu ngaji pengen dialem. Emas di lemari tokaken kabeh. Engko emas 2 kilan nggo gelange. Nggo kalung kerante bedul. Gandule sing dendogasin. Selawatan tangan ning duhur bae. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib pengen dilihat orang sing sebelah nyengir bora mingkem-mingkem sekor garing cangkeme orang rumah untune mas kabeh maneng atau kerunya di pepojok ning buri dodok kedap-kedip kayak pepojok. Maaf loh, gantian dong, oke? Di pojok dodok kedap-kedip jare sining buri untung amat rabine mangsamin kumaya. Gelaan masuk gede-gede sampai ke gandule sing dendogasin. Di untungnya marabine mangsamin kuma emasnya 24 karat di laki kita mau sekarat-sekarat aja. Barang balik sing majelis taklim tekang rumah boro-boro assalamualaikum cium tangan suami lawang digabrugaken. Wis perlu lawang ku engsel kasiji. Atuh coplok lawangi. Laki lagi nonton TV sebari nguyup kopi kaget sampai mabur gelasnya. Lajire laki ini ngomong ning anake bocah klemen ibu nirakun balik ngaji mau kono niku emboiku pak ibuku nyakin tua nyakin geblak Arab lu ngaji nih mau godel iku dangdane anak setengah jamah silit sampai di kaca-kaca nih lajire laki ini klemen barang balik ngaji mau kono lah bukan kesambet kayak aneh langsung manjing jero kamar turuban selimut di parani kor laki ini jire laki ini sar klemen sirane sar meneng be mancus be cangkeme lajir lakine klemen sirane mancus bae kusar uangnya mah barangnya mah mancus masing bengen ngan lakine be sadar be rabine mancus disangka laki iku rabi gering laki makrunya ning rabi lunga ning warung gelati obat angin antangin barang wis oleh antangin dinyakakan ning rabine nong lamun gering lamun ora sehat badane lamun masuk angin ki diobat di koro antangin kena bablas angine iku boro-boro diinung nyakin marah-marah jere lakine Kang Junet kita mau pengen sing model mau konon Kang Junet pengennya premen serane sar kita mah pengennya ngobrol karo Kang Junet lah tiap dina ngobrol sejen Kang Junet iki mah obrolannya serius jadi Kang Junet wis tangi lamun pengen ngobrol karo Kang Junet tangi gagi jadi rabine Kang Junet santri pada bekang kita gak santri Kang Junet bisa ngaji pada bekang kita gak bisa ngaji mah jadi ustad jadi kiai wahumahum iya humahunna anta antuma antum anti antuma antunna ananahnu Kang Junet kata ustad kata kiai lamun nuduakan mana lanang iku anta lamun nuduakan mana wadon iku anti lamun Kang Junet mancing angin wong lanang mancing angin ora apa-apa antangin tapi lamun kita Kang Junet sing mancing angin wong wadon sing mancing angin antingin dong Kang Junet lacir laki ini pinter siraki barang ngaji bisa nasrib barang nasrib njuk anting atuh ngomong be sing mau sarbo lawang ora jebol iya iki lagi ngomong akan wong Ciruas wong Ciruas wong Sangyang mah ora jauh beda pada bae ana sing model mongkon kene anak Sankyu kiai di Sangyang Sankyu oh Sankyu Sangyang Sangyang ning ujung kulon kiai lah dari protes piye karo dheweke anu ngomong jembundeng bae makanya yuk lewat peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini kita bersihkan hati kita dari kekotor-kekotor hati dari penyakit-penyakit hati ria ujub sombong takabur termasuk ngomongi wong biasa nih sing paling enak ngomongi wong ki wong wadon ki tuman sirah wis meneng pirongkakan lagi dibebak dirujak direcoh serah sing paling enak ngomongi wong ki wong wadon ning majelis taklim beji ngomongi wong dodok ning majelis taklim teh tahu nggak apa kemarin yang hajat jadi pengantin itu kenapa wanitanya mah cantik banget laki-lakinya hitam banget
Di majelis salim ngomongin batur. Bahkan ustadznya aja diomongan. Kiai ini diomongi. Anak kiai ini gendut diomong. Yakin ibu-ibu ngomong nih kita ki. Deleng gak sing lagi ceramah lagi ngomong. Gede duhur badan ya. Wis badannya gede, pecinya dur persis kayak ada masjid. Deleng gak sebelahku ganteng kamala, rambutnya dawangan sayang jomblo doang. Biasanya mau konon wong wadon mah. Anak ustadz kuru diomong, ijek ustadku mah kuru bener, begek bener, bebalungnya kedelang, enggo jase menjeng, jerene sebelah wajar dek mah kuru gak klemet di umay rabine kereng. Iki kadang-kadang jadi bahan omongan di majelis salim. Kita melakukan maksiat durakah, itu kita akan mendapatkan siksaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di majelis salim kita harus memperbanyak pahala, menghilangkan dosa. Ini mah datang ke majelis salim boro-boro ngilangin dosa, nambah dosa. Kenapa? Kusabab kita maksiat. Di majelis salim banyakin baca istighfar, baca zikir, baca sholawat. Kata ibu-ibu, Ustadz saya mah baca sholawat jago. Emang betul kalau ibu-ibu sholawat jago 2 jam ngewak-wak nih speaker. Ustadz mah kadang masih turu. Tapi kadang-kadang selawatan di jalan ngomongi wong jalan. Wong selawatan di sembari ngomongi wong. Iki duraka iki naudzubillahi min dzalik. Makanya yuk lewat peringatan Maulid Nabi kita bersihkan hati kita dari kekotor hati, dari penyakit hati agar amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Katuran tafadhol Kiai. Luar biasa. Kiai Haji sudah menyampaikan begitu pentingnya membersihkan hati kita. Hadirin wa hadirat rahimakumullah. Kenapa? Karena memang Rasulullah lah manusia yang makhluk yang paling termulia. Hatinya bersih dari sifat-sifat apa yang tadi diucapkan oleh Kiai Peci ataupun Kiai Yumni. Disebutnya Ki Peci bu. Sebab Peci ini duhur. Ari gula mah jomblo jerehe bu. Cuma tetap Haji Munawir adalah Haji Munawir, tak berjuluk jomblo ataupun tak berjuluk gondrong ibu bapak. Adapun yang menjuluki saya gondrong, adapun yang menjuluki saya jomblo, biarkan sajalah ibu bapak hadirin. Maka wajarlah kalau kita begitu duduk di sini dengan hati yang bergembira, hati yang bersukaria. Tujuannya untuk menghilangkan dosa dan juga mendatangkan pahala. Insya Allah dengan duduknya saja di pengajian ini kita tahu ibu bapak bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyunahkan di mana kalau ada seorang tamu yang datang, ini namanya urusan habluminan nas antar sesama manusia. Ada tamu datang, maka sunahnya yang lagi duduk maka kudu berdiri. Ini sunah ibu bapak. Kenapa demikian? Karena tamu yang datang itu membawa 1000 rahmat. Tamunya siapa malam hari ini? Al-Fakir Munawir Hidayatullah dan juga Kiai Haji Yumni ibu bapak. Tadi luar biasa panitia menyambut berdiri. Keluar dari mobil langsung dia berdiri dan mendudukkan saya ibu bapak. Kenapa? Saya dan Kiai Yumni termasuk tamu membawa 1000 rahmat ibu bapak. Amin. Makanya bu pas duduk nanti kalau pulang panitia ibu bapak yang menyambut saya sama berdiri pula ibu bapak. Ini sunahnya Rasulullah. Mengapa? Karena kata Rasulullah saat tamu yang sudah mengunjungi Anda membawa 1000 rahmat, pulang membawa 1000 dosa, tiap punya milik kita masing-masing ibu bapak. Jadi teke ngegawe 1000 rahmat, pulang membawa 1000 dosa. Piraku anak tamu ngegawe 1000 rahmat, balik ngegawe 1000 dosa, cuma dinei banyu susu doang. Pengennya apa Kiai? Pengennya apa? Ngeleh. Masa ceramah sembari mangan? Maksudnya Kiai mau kita mesti ngumah ngebedag-bedag ya Kiai ya. Menawe teke-teke langsung mangan. Oh curhat. Ceritanya main belakang Kiai. Makanya barang pas manak ning panggung jekon ngadeg pisan sebener ada khawatir Kiai. Biasanya wong anan ari durung mangan megeleme gedodok gitu ke ceramah Kiai. Onon ya. Masalahnya sarung bukan melorot.
Ibu bapak hadirin, maka dari menyambut kedatangan tamunya saja kita sudah mendapatkan kemanfaatan. Betul apa betul? Apalagi kita mengikuti apa yang dimiliki oleh Rasulullah. Rasulullah manusia yang paling sempurna ibu bapak. Bukan hanya orang Islam yang mengagungkan Rasulullah. Saya teringat dalam buku ibu bapak yang dikarang oleh seorang Yahudi. Bukan sarjana agama, bukan sarjana masalah ilmu, tapi beliau merupakan sarjana astronomi. Mengarang buku yang bernama Michael Hahat. Michael Hahat ini seorang Yahudi mengarang buku yang berjudul The 100 A Ranking of the Most Influential Person. Melongo orang ngerti. Boh. Wong Deweke ngerti bae. Wong sekolah ndoro lulus SD, Jim. Gati ya. Gati ga. Wis rongokaken bae. The 100 Ranking of the Most Influential Person. 100 tokoh yang paling berpengaruh di seluruh kancah dunia. Dari ujung barat sampai ujung timur. Jereh bahasa wong riunge mah min masyarikil ardi ila magharibiha. Dari ujung sampai ujung ada 100 tokoh yang paling terkenal, yang paling berpengaruh. Saya lihat di dalam bukunya ibu bapak. Nomor 1 ranking diduduki oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Tapi Pak Bu, di dalam bukunya mereknya cuma Muhammad. Kenapa? Karena orang Yahudi nggak ngerti saw. Yang ngerti saw itu cuma orang Sankyu. Betul apa betul? Peringatan Maulid Nabi Muhammad saw. Apa saw itu? Sallallahu alaihi. Ikilah wong Indonesia kok pengen ngingkat-ngingkat baik. Arabi sing Arabi dua wet tekening Indonesia jadine pendek, kelipen uangnya pendek-pendek. Aku ora fakir. Kayak dewek aku. Lah ora gedohor gitu mah pecine kiai. Muhammad saw, Allah SWT. Sing orang ngerti menjadi anaknya ibu-ibu Allah SWT itu Allah sewot ya Bu ya. Allah sewot juga Bu. Enggak jauh Bu sama ibu-ibu. Saya tanya di sini ada enggak Bu ibu yang namanya diawali dengan nama Siti? Ada enggak? Siti Halimah, Siti Aminah, Siti Sarboah, Siti Markona. Saya tanya Bu, kalau punya kamus Al-Munawir, kamus Munjid, kamus Ahmad Yunus, silakan buka. Siti dari bahasa Arab apa artinya ibu bapak? Enggak akan nemu. Siti mau bukan teh itu ya, yang sasetan itu apa? Soto. Teh Siti. Sisri. Siti itu sebenarnya dari bahasa Arab Pak Bu. Asluhunya Sayyidati. Sayyidati Halimah, Sayyidati Humairah, Sayyidati Khadijah. Masuk ke Indonesia pengen disingkat. Ambil ujung karo ujungnya Sayyidati jadi Siti. Sama wong lanang pada baik. Ada tuh wong Jawa mengkonon. Wong Indonesia, wong Jawa rata-rata kata sing Jawa Timur. Pasti wong Banten bi dewek. Arani nane sing diawali kelawan arani Madrois, Madroji, Madroop, Madorib. Betul apa betul? Tanya ibu bapak, emat artinya apa? Bacaan panjang, bukan panjangnya. Emat itu sebenarnya orang Jawa ngambil dari Muhammad. Pengen disingkat ambil bi ujungnya emat. Konon. Percaya nggak Pak Bu? Percaya. Nggak jauhnya begini Kiai. Orang Jawa biasanya ujungnya pakai to. Hermanto, Sumanto, Toto. Betul apa betul? Hermanto sebenarnya dari bahasa Arab. Hermanto, khairu manto. Pengen disingkat wis diragemaken be. Khairu manto aja di Hermanto. Mat asalnya Muhammad. Berhubung supaya enda singkat diambil be ujungnya. Kayak kemarin ada tamu dari tak-takan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa ini katuran? Masuk ya, duduk dulu. Iya, silakan duduk. Pegel ya? Oke. Anda dodok Kiai pegel. Ini dari mana saya Pak Ustadz dari tak-takan mau ngundang buat acara Maulid Nabi. Oh nggih sinten wastane namine sinten? Kula Kang Haji Madorib. Ai Madorib. Mang Madorib iku sebenarnya bagus arane. Oh koten Kang Haji iya. Madorib iku sing bahasa Arab Muhammad Urifa.
Muhammad bagus. Urip urifa dimajulaken mau ni Arafah. Nah di urifa iki bahasa Arab. Oh kok tentang ngaji iya sapa bae wongko lamun arani awali emat berarti Muhammad. Oh nggih atur nuhun Kang Haji ilmune embek weruh kula ya wes alhamdulillah. Sing pun ditak-takani sing ngombol tengah Kang Haji umai lebandi ning mburi Muhammad Rosa Kang Haji. Ari madrasah madrasah bae. Mentang-mentang madrasah awali emat barang anu ngomong Muhammad Rosa urusah. Salah paham ning Kiai. Betul. Lah yang ngeladeni wong siki kumakon. Dampaknya kenapa itu Kiai? Kenapa? Kok bisa salah paham kayak gitu kenapa itu? Ya karena wong iku lamun orang salah paham ya pahami salah. Konon ya. Konon Kiai. Iya. Makanya disangkane sekabeh sing emat diawali ini Muhammad. Madrasah jadi Muhammad Rosa. Jadi orang Indonesia pengen nyingkat-nyingkat. Kembali Ibu Bapak, di buku tersebut Muhammad nomor 1. Nomor 2 Ishak Newton, nomor 3 Yesus Kristus, sampai seterusnya termasuk Aristoteles, termasuk siapa? Ilmuwan Albert Einstein. Itu banyak Ibu Bapak sampai 100 tokoh. Setelah buku tersebar kira-kira tahun 78, ternyata ada demo besar-besaran dari Eropa, dari Amerika. Demo, kenapa? Nggak terima, kenapa engkau Yahudi tapi Muhammad ranking pertama. Dari Arab sama protes, kenapa protes? Nggak terima nama Muhammad namanya disandingkan dengan Ishak Newton dan Yesus Kristus. Komo Iwan Fales mah. Marah, jadi terjadi demo besar-besaran. Jadi nggak heran Pak Bu, demo itu penyakit sing bengen. Lah siki kumat maning, apa-apa demo, semit-semit demo. Bener apa betul? Lah iki lah Ibu Bapak jadi penyakit sing bengen wis nana. Siki apa maning demo, anak kian demo. Biarkan saja wis cukup hari kita mah sing penting ngopi enak, ngerokok enak, masak masih enak. Betul apa betul? Betul. Ibu Bapak hadirin, setelah itu buku ini dirilis kembali dan diberikan alasan oleh Michael Hahat. Mengapa Muhammad yang urutan nomor 1 ranking nomor awal? Alasan dari Michael Hahat yang pertama Ibu Bapak, karena belum ada satu orang pun yang tingkah lakunya, ketetapannya, gaya hidupnya mulai dari bangun tidur, tidur lagi, bangun lagi, tidur lagi, bangun lagi, Kayak Mbak Surip ya. Iya, iku arane madhab Mbak Surip ya. Mbak Surip ya. Tangi turu, turu maning, tangi turu, turu maning, turu terus or tangi-tangi. Iya, jomblo maning, jomblo maning, mulut berjomblo, rajab jomblo ya. Tapi insya Allah Kiai, mohon doanya. Amin. Insya Allah mudah-mudahan besok saya bisa menikah Ibu Bapak. Amin. Amin konon. Rupanya orang sepakat amat kita kawin ibu-ibu nih. Ibu Bapak hadirin, ternyata alasannya adalah belum ada satu orang pun yang menjadi rujukan umat terbesar. Betul apa betul? Betul apa betul? Apa buktinya Ibu Bapak? Kita buktikan. Sholat subuh ada yang pakai kunut, ada yang nggak pakai kunut. Betul apa betul? Yang nggak kunut nanya, Kang, kenapa kamu kok sholat subuhnya kunut? Kata yang nggak kunut jawab, kata yang pakai kunut ya jawab, kata yang pakai kunut sebab Rasulullah melaksanakan sholat subuh memakai kunut. Yang kunut nanya, Kang, kenapa kakang sholat subuh nggak pakai kunut? Yang nggak pakai kunut pasti jawab juga, karena Rasulullah sholat subuh nggak pakai kunut. Yang kunut rujukannya Rasulullah, yang nggak kunut rujukannya Rasulullah. Rasulullah yang menjadikan lantaran rujukan umat Ibu Bapak. Makanya bengen sempet geger, kunut, enggak kunut, kunut, enggak kunut. Itu dulu, sekarang alhamdulillah. Salah tema ora iku Kiai. Lah iya, alhamdulillah sih kemus ora ribet-ribet maning ur kunut sebab langsung salat subuh yai. Sing kunut ora lok salat subuh, sing kunut ora salat subuh. Jadi sing bener sing turu bae. Jare sing turune berarti bener gitu ya. Iya bagus terus. Urusan salat subuhan itu Ibu Bapak Rasulullah rujukannya. Contoh lagi, ada orang yang kalau pakai celana sampai di atas mata kaki. Betul apa betul? Tanya, kenapa Kang kok pakai celana di atas mata kaki? Alasannya satu, karena Rasulullah memerintahkan. Betul apa betul? Tapi ada kiai, ki peci,
Haji Munawir kok pakai sarung di bawah mata kaki? Kenapa jawabannya? Rasulullah tidak melarangnya. Rasulullah juga ibu bapak. Arep dipaksakan tau wong durung mangan melorot bayi jika priben. Untuk kono tak kiai. Betul. Lah iya. Makanya tidak bisa dipaksakan. Ada juga ibu bapak. Kiai yang sukanya pakai baju putih. Kata yang sebelahnya nanya, Pak Kiai, kenapa Pak Kiai selalu pakainya baju putih? Alasannya satu ibu bapak, karena kata Rasulullah sesunah-sunahnya baju yang paling bagus adalah berwarna putih. Itu dalilnya Rasulullah. Yang enggak pakai baju putih, enggo kelambi abang, enggo kelambi batik. Tanya, kok Kiai pakainya batik terus? Kiai jawab, karena kata Rasulullah, innallaha la yanzuru ila aswabikum. Allah tidak melihat dari pakaianmu. Dalile wong sing nggo kelambi abang ora matek ning kono, sing penting apa orang nggo kelambi putih. Sing penting ning kono wong mah kekelambian arep batik tah, arep ijo tah, arep apa bae bebas. Kenapa? Allah tidak melihat dari pakaiannya. Rasulullah rujukannya ibu bapak. Ane maning kiai, punten kiai tiap dinane rambutnya botak bae. Oh relok dawe-dawe. Pak Kiai, kok Pak Kiai kenapa rambutnya botak terus nggak panjang? Kata Kiai, kata Rasulullah itu mencegah anil qoz'a, naha anil qoz'i, yaitu mencegah perkara koza. Apa itu koza? Koza itu memotong sebagian rambut. Para pemuda biasanya pinggir potong, pinggir cepak, atas ngejagrag. Kayak gergaji. Iya kayak gergaji. Anda sing kayak ayam jago Kiai. Ada yang model depannya blow, belakang on, tengah-tengah blow on ada Kiai. Blow on dong hitam. Iya blow on Pak Kiai. Ini ibu bapak gaya-gaya seperti ini Rasulullah melarangnya. Maka kata Rasulullah kalau potong-potong rapi, makanya Kiai potongnya botak terus. Tapi kenapa Pak Kiai kok ada Kiai rambutnya gondrong? Ya takoni. Saya nggak gondrong ya sekarang. Iya Dulu gitu saya doang sing gondrong ibu Kiai. gondrong. Kenapa rambutnya gondrong? Yang gondrong pun sama. Ada di dalam kitab tukilan dari Jawa Timur namanya Kamal wal Jamal. Kamal fi khilqatihi wal Jamal fi suratihi. Menerangkan rupa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah seumur hidupnya rambutnya sering panjang ibu bapak. Bainal luma wal juma, melebihi gaji kuping bahkan sepundaknya. Rasulullah terkadang potong botak ketika tahallul pas umroh. Maka saya pun pengen mengikuti Rasulullah. Nanti saya pengen botak, tapi nanti kalau umroh. Makanya kalau ada yang benci sama rambut gondrong, umrohin. Lah ya bukan sengit Kiai, senep gitu Kasih bu, kemarin saya gondrong, benci sama saya. Ustadz katanya potong aja itu rambut, gondrong mulu. Sini kasih ongkos ke sana ke Mekah, dikasih botak, kasih dong. Kemarin habis berangkat haji makanya dipotong ibu bapak. Saya pun prinsipnya begitu. Saya siap potong, guna apa sengit doang. Enak kita mau wong julanang rambut gondrong. Aja enaknya doang, guna apa sengit doang lah kemanfaatin yang kita mah. Betul apa betul? Sengit umrohaken, duit meneng bayar diprotes. Akur apa akur? Rujukannya Rasulullah ibu bapak. Yang ini Rasulullah, yang ini Rasulullah. Itu rujukan yang pertama. Selalu Rasulullah yang menjadi anjuran. Yang terakhir ibu bapak, kenapa Rasulullah jadi panutan ranking nomor 1? Karena ibu bapak, beliau lahir dalam keadaan yatim. Betul apa betul? Muhammad bin Abdullah bin, apal apa enggak Pak Bu? Ayo kalau bukti cinta apalkan. Ayo Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Qilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadr bin Kinanah bin Huzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Ma'ad bin apa lora bin Adnan sampai
Adnan. Masih ada keturunannya sampai Nabi Adam, ada ibu bapak. Cuma ini masih belum, masih hilafiyah, dipertanggungjawabkan dengan banyak ulama, versi ulama. Dari Muhammad sampai Adnan ini yang paling terabsoh, ini yang paling diakui para seluruh para ulama, yang jumhur ulamanya. Ada yang sampai ke atasnya, bin Adnan, bin Ad, bin Udad, bin Hamaisyah, bin Salaman, bin Banat, bin Hamal, bin, ada yang hafal? Terus hei, apa anda pada melompong itu? Bin Qidra bin Ismail bin Ibrahim alaihis salam, bin Tahu bin Nahur bin Taruh bin, ada yang sampai hafal ke atas? Bin wala pada melongo kabeh. Udah apa lori kini? Ben enggak hafal Kiai. Ora hafal. Ora hafal. Ora hafal. Maune ari hafal meletak upahi karo kita iki. Bener ya kok kula derbeku. Wih bener. Wis nyediakaken go. Gale merokok Kiai. Bukan tak kita mah amplop begini. Gale mau barang inget medurung dine amplop. Terus apa terus? Terus apa terus? Ibu bapak, ternyata Rasulullah anak yatim, tapi lihat ibu bapak. Padahal anak yatim mampu mengangkat derajat 2 kota. Yang dahulu kota tersebut disebut kota jahiliyah. Labi dolalil mubin, di dalamnya kesesatan yang nyata. Namun karena ada Rasulullah diangkat menjadi kota pusat sentral Maroko, Jumhuriyah As-Sakofiyah, center of civilization. Understand? Orang abdi. Understand? Terus emang begini mau kita takkan understand bahwa yes ngomong. Understand itu dari bahasa Inggris, under sama stand, under bawah, stand berdiri. Jadi kalau bawah berdiri ibu bilang yes. Ya bu ya, Ari sore orang adek maji yes, no bye wes. Ibu bapak dikatakan bahwa center of civilization, apa? Pusat peradaban, pusat peribadahan umat Islam. Apa buktinya ibu bapak? Wong sankyu sampai rela ngetokakan peces 35 juta, bahkan 50 juta, tujuannya cuma buat apa? Muter-muter Ka'bah doang. Cuma buat sa'i baina Safa wal Marwah, cuma buat ta'alul, cuma buat balang jumroh doang. Padahal dipikir secara akal, Pak Bu punten, apakah di sini tidak bisa? Bisa. Anda lapangan kan keramat kan? Anda kan? Bisa gawe Ka'bah dewek. Bisa. Kesuk bapak-bapak engko kain ikhram kabeh. Berangkat subuh-subuh. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Boleh apa tidak Bu? Boleh, cuma jare masyarakat keramat sing kapan edane. Akur apa akur? Padahal mampu, tapi kenapa tidak bisa terjadi di Indonesia? Karena pusat sentralnya ada di Arab. Betul apa betul? Bu, balang jumrot iku nempuk apa rane? Tembok. Betul apa betul? Sing ditempuk tembok. Bismillahirrahmanirrahim. Apa di Indonesia tidak bisa? Bisa. Kesuk tak ke kantor kelurahan. Saya tanya kantor kelurahan tembok apa bukan Bu? Tembok, cekel waktu Bismillahirrahmanirrahim. Polisi tak kebuatan Bu? Tak ke. Kelipen kan malah kesing nangkep barang di Indonesia dicekel. Kenapa ibu bapak? Padahal sama nimpuge Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa tidak berlaku di Indonesia? Karena Arab merupakan pusat sentralnya ibu bapak. Maka Rasulullah anak yatim mampu mengangkat derajat 2 kota, luar biasa. Mudah-mudahan dengan perayaan ini kita bisa mengikuti jejak Rasulullah dengan yang pertama menyantuni anak yatim, mencintai anak yatim. Biasa ada santun anak yatim Bu ya. Insya Allah siapapun yang menyantuni anak yatim, ana wakafilul yatim. Aku dengan yang menanggung hidupnya seorang anak yatim, kahataini fil jannah, kelak akan seperti 2 jari bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dilanjutkan Kiai. Alhamdulillah Kiai muda kita luar biasa, paparan tentang baginda Nabi sudah luar biasa. Mudah-mudahan kita semua bisa mensuli tauladani baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari orang biasa, baginda Nabi manusia biasa tapi luar biasa. Muhammadun basyarun walaysa kal basyari bal huwa yakutatun wan nasukal hajari. Sudah mabuk minuman ditambah mabuk langsung nyamper.
Muhammadun basyarun. Kanjeng Nabi Muhammad itu manusia biasa tapi sangat luar biasa, yang sudah dikatakan oleh kiai kita bisa mengubah alam ini yang tadinya jahiliyah menjadi Islamiyah, yang tadinya tidak beradab menjadi beradab. Makanya Bapak Ibu, lewat peringatan Maulid Nabi ini, yuk kita jadikan sebagai syiar buat anak generasi muda kita, agar anak-anak kita, agar anak cucu kita bisa meniru apa yang telah dilakukan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Didik anak kita Bapak Ibu. Silakan pendidikan setinggi mungkin dikejar, S1, S2, S3, S cendol, S kelapa. Silakan, yang penting pendidikan agama jangan sampai kita tinggalkan. Betul. Kadang-kadang anak kita SMA baca Quran tidak bisa. Anak kita sekolah tinggi baca Quran tidak bisa. Apa yang kita banggakan dari anak kita? Kita mati, yang mandiin orang lain bukan anak kita. Kita mati, yang bungkus kain kapan bukan anak kita, orang lain. Kita mati, yang mengangkat keranda ke masjid bukan anak kita, orang lain. Kita mati, yang mensolati bukan anak kita, orang lain. Kita mati, yang mengkubur bukan anak kita tapi orang lain. Kenapa? Karena anak kita tidak mengerti tentang hukum agama. Sedih Bapak Ibu kalau anak kita jauh dari agama, tidak mengerti agama. Sedih hati kita. Walaupun anak kita sekolah tinggi mungkin, tapi kalau tidak mengerti ilmu agama, naudzubillahi min dalik. Yuk makanya kita didik anak kita supaya kita bisa, anak kita mengenal perilaku baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang bapak ibunya rajin ngaji, rajin sholat, rajin sedekah, rajin puasa, jarang maksiat, tapi anak dibiarkan begitu saja. Bapak ibu nanti akan dimasukkan ke dalam surga, anak nanti akan dimasukkan ke dalam neraka. Itu anak bapak ibu nanti bisa protes. Kata anak, ya Allah ya Robbi, mana kedua orang tua saya? Saya tidak menemukan kedua orang tua saya. Apa kata Allah? Orang tua kamu masuk ke dalam surga. Kenapa saya dimasukkan ke dalam neraka? Ya Allah ya Robbi, wajar orang tua kamu masuk ke dalam surga karena waktu hidup di alam dunia dia suka sholat, dia suka ibadah, dia suka ngaji, jarang maksiat. Sedangkan kamu hidup di alam dunia, salat tidak pernah, ibadah tidak pernah, ngaji tidak pernah, maksiat terus-terusan. Anak bisa protes. Kata anak, ya Allah ya Robbi, adanya di dunia saya tidak pernah sholat, adanya di dunia saya tidak pernah ngaji, adanya di dunia saya tidak pernah sedekah, adanya di dunia saya maksiat terus-terusan. Orang tua saya membiarkan begitu saja ya Allah ya Robbi. Jadi sekarang saya terima ya Allah, kalau orang tua saya masuk ke dalam surga, saya dimasukkan ke dalam neraka. Tolong kedua orang tua saya dijebloskan bersama saya di dalam neraka. Naudzubillahi min dzalik. Bapak ibu tidak jadi masuk surga gara-gara protes anak. Ayo anak kita didik. Karena zaman sekarang Bapak Ibu, Masya Allah, generasi muda kita, anak-anak muda kita akhlaknya sudah bobrok. Lihat di televisi, banyak kasus kriminal dilakukan oleh anak di bawah umur. 7 tahun diperkosa, 14 tahun diperkosa. Bahkan tetangga kampung saya gagang pacul mancing jeraweteng. Siapa pelakunya? Anak di bawah umur. Gara-garanya apa? Kurang pendidikan ilmu agama. Naudzubillahi min. Makanya Bapak Ibu, yuk didik anak kita. Coba bayangkan kalau di satu komplek, di satu kampung tidak ada generasi penerus agama, acak-acakan itu komplek, acak-acakan itu kampung. Yang bisa cuma satu orang, yang lain oon KB, bloon KB. Orang ngerti ilmu agama, sing bisa cuma siji doang, sing adan iku, sing kamat iku, sing jadi imam iku, sing ngedoa iku, sing mimpin tahlil iku, lain orang bisa. Sing arane uang pasti anak geringe, anak apa sih, betul? Akhirnya kejadian maghrib pun tiba, adzan dikumandangkan, iqomat dilantunkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Biasane tes kamat imam langsung mancing pengimaman, iki mah setengah jam ditonggo nongol-nongol. Pada ngadeg be, imame endi kene? Embo bukan turu kayak nekang, mana disusul? Arab disusul, ane sing ngomong dulur-dulur sedanten berhubung imame lagi gering, lagi ora sehat badane, jadi sholat maghrib diliburkan. Atuh pemuda tetakon, mang emang sholat maghrib ana tanggal abange?
Anak libur segala. Jawabannya tidak ada generasi penerus. Akhirnya apa? Pedorong-dorong. Wis kakang wis jadi beboyok larak kita nih. Luara kayak apa rukura bisa tangi maning kita nih. Sirabes jadi imam. Waduh untuk kita nih ogah. Kayak apa maca walak dolin melesat doang untuk kita. Sirabes jadi imam. Waduh watuk ngoklok baik. Orang kuat untuk kon jadi imam pada nuduakan penyakit ikutnya masjid puskesmas. Pedorong-dorong lah kasih gelam akhirnya apa bocah santri sing embek balik sing pondok pesantren dodok di pojok bening buri. Cuma santri orang kelebah ning pondoknya turu baik. Batur mengaji deke mah turu. Batur mah sorokat deke mah dedolan. Batur mah balakan deke mah main Mobile Legend. Iya. Barang balik kon jadi imam, awas bocah santri, bisa itu karena biasa, tidak biasa acak-acakan walaupun imami sholat, betul? Senajan Alfia yang ngelotok, Fatulmu ini ngebul, ari orang biasa walaupun imami sholat acak-acakan. Untung ibu-ibu MC sudah biasa. Kalau nggak biasa MC acak-acakan, sok dia jajal MC. Acak-acakan, soalnya pernah terjadi saya ngisi acara di salah satu tempat MC-nya nggak biasa. Kata MC, baiklah. Acara selanjutnya yaitu Mau'idatul Hasanah, ceramah agama yang akan disampaikan oleh yang mulia almarhum Ki Peji. Kan kaget, masih hidup almarhum. Jadi ditimbalin almarhum Kiai. Almarhum. Al-Fatihah. Amit-amit jangan. Ini lagi cerita bro. Lu mah langsung aja deh. Jadi pas saya lihat MC-nya nggak biasa. Oh MC-nya nggak biasa. Mungguh deweke mah al-mukarram. Berhubung nggak biasa jadinya almarhum. Giran saya naik panggung, dulur-dulur sadayana, dulur-dulur kabeh bebongkong ngarep ngomong. Awas bang santri, bisa itu karena biasa. Kalau tidak biasa acak-acakan, walaupun yang sholat terjadi. Arab balik, sen pondok 10 tahun. Arab maju orang bisa, akhirnya kepaksa maju jadi imam. Usalli fardal maghribi 3 raka'atin mustaqbilal qiblati adaan imaman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Aja dijawab, lagi salat je. Lagi salat ya Allah. Emang wong kene konon Pak lagi imam. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah. Iting bating. Ceritanya jadi imam. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amplop. Salah Kiai ampun. Amin, amin, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafiruna la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidun ma abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidun ma abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidun ma abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la. Si makmum kesel kan? Ini imam bloon baca kuliah saja nggak notok-notok wala ana. Kan kesel si makmum dijedok imam hebloon. Kapan selesai nih sholat? Kaget pan imam. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin maning. Salat maghrib acak-acakan gara-gara apa? Tidak ada generasi penerus. Na'udzubillahi min. Gara-gara tidak ada generasi penerus, sholat maghrib acak-acakan, barang sholat subuh sepi lah kesini masjid.
Sini masih cuma wong papat doang. Iku gak anak-anak usianya 99 tahun untungnya tinggal siji. Melakui sempoyongan apik maning didupak kena angin gerubuh. Manjing masik ayah kuyuk bisa candikan jare wong tuane. Ai kira kau wong pisan dah. Lah dheweke dudu wong kayane ya. Dicangkep doang kayane. Sing siji laga narep nabu kokol nabu beduk puku kolesterol asam urat nyambung jadi siji. Tangan terus ngeplek kegedrat nabu kokol. Boro-boro munine kokol nyindir dewek. Ompong, 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 ompong. Barang nabu beduk nyindir sorangan bae, nyindir dewek bae. Budak, 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 budak. Sing siji wong tuane adan. Aduh wong sopo ji adan sing adan wong tua. Wong enome ngendi ge wong enome. Pada turu kayaknya ya. Sing adan wong tua mending wong tua go untune masih jangkep. Iki mah untune seperagat lopos maning bae. Udah tah kayak kadal melet maning. Wala kagak ganjel wis lopos. Adan subuh. Pemuda wis sampai masjid balik maning. Pepelayon ditakoni, "He pemuda, kalian serius tekang masjid balik maning?" Lah jadi masjid ana memedi. Disangkane memedi. Sing siji wong tuane selawatan, biasane wong tuaku selawatane dodok ning tiang masjid, nenjer ning tiang masjid selonjor, matane melotot cakeme mangap. Allahumma sholli wa sallim ala. Waktu pisan. Sing siji wong tuane kamat. Biasane wong tuaku kamate sembari melaku. Iku wong tua. Wis badane kurut tapi merosot bae kayak Haji Munawir kah. Ceramah aja merosot maning bae. Nggo celana ureup. Risi kita nih. Biasanya wong tukang mati sembari melaku badane kurut tapi merosot bae. Allahu Akbar merosot maning dikelin maning tapi ye. Asyhadu alla ilaha illallah merosot dikelin. Tapi merosot maning bae. Hayalah sholah hayal merosot dikelin maning. Qad qamatis shalah qad merosot sampai semene. Dikelin-kelin sampai semene. Sadar pas ruku ngegandul. Kependak pemuda. Jere pemuda, wow ada penampakan. Bocah zaman siki jahil ngejukut HP dipoto zepret. Wis dipoto diupload di Facebook. Wow pagi-pagi ada penampakan. Bocah nom siki mengkonon. Apa baji dipoto? Tes ngising butai tewek dipoto. Aneh kita bocah siki go. Wis dipoto diselentik jetel bae. Atau modar wong tua kelengar bataliku wong tua sholatnya kenapa auratnya kelihatan yang tadinya 4 gugur 1 berarti setengah tinggal 3 yang 1 jadi imam yang 2 jadi makmum. Aduh sholat subuh yang jadi imam aki-aki mending kalau aki-akinya masih ada giginya untungnya masih anak enak wong seperagat je usia 99 tahun nggak ada giginya jadi imam sholat subuh. Pada sebagai rokaat ini wasak bilal kiblati ada di bawah nilai tanah wakwa. Ini syarat al mustaqim syarat al ladina anam tali ghairil maghdubi alaihi waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kentekan ambekan mati. Sing mone papat wong tua gugur roro berarti sesane tinggal roro ijen sing si jadi imam, sing si jadi makmum. Arane wong tua ake pikune, ake laline baca Fatihah lolos, baca surat lolos, tahiyat keselandung.
At-tahiyatul mubarakatuh sholawatut thayyibatu lillah. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wa ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis sholatu, qad qamatis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Kamat. Baca tahiyat kamat. Ngaco. Baca tahiyat nyambungnya ke kamat, tahiyat batal, sholatnya batal, gugur ini orang tua. Yang tadinya 4 gugur 3, berarti sisanya tinggal satu, namanya aki-aki, wis pikun, wis ake ora kelingane, baca doa, baca Quran dicampur-campur secara hukum haram. Berhubung wis tua, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hum yuqinun. Acak-acakan gara-gara apa? Tidak ada generasi penerus agama. Naudzubillahimin. Makanya yuk lewat peringatan Maulid Nabi ini tujuannya yang pertama, ini bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah mengirim baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua yaitu bentuk rasa cinta kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pamannya kanjeng Nabi yang namanya Abu Lahab. Dia ingkar dengan kenabian Nabi, dia tidak mengakui kerasulan Nabi, tapi Abu Lahab senang, bahagia ketika keponakannya baginda Nabi lahir ke alam dunia. Bentuk rasa cinta, bentuk rasa senang sampai memperdekakan budak yang namanya Suwaibah. Dengan sahabat memerdekakan Suwaibah karena sebab senang, cinta dengan kelahiran baginda Nabi. Abu Lahab setiap hari Senin diringankan siksanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu orang kafir, apalagi kita selaku umatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pasti kita akan mendapatkan syafaat dari kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man adzama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Barang siapa mengagungkan hari kelahiranku kata kanjeng Nabi, kita akan mendapatkan syafaat dari kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Bapak Ibu, yuk sesibuk apapun kita di dunia, kita jangan sampai lupa diri. Silakan cari urusan dunia karena kita masih hidup di alam dunia. Betul? Kita masih hidup di alam dunia, kita butuh makan, kita butuh minum, kita butuh anak sekolah biaya, kita butuh segala-gala. Cari dunia karena kita masih hidup di alam dunia. Tapi jangan sampai kita lupa urusan akhirat buat bekal nanti di akhirat kelak. Sebab kata Imam Sufyan Tsauri sudah mengatakan, khud minad dunya lil jasadi wadlub minal akhirati lil qalbi. Khud minad dunya lil jasadi watlub minal akhirati lil qalbi. Perut butuh kenyang, hati juga butuh tenang. Kalau perut kita pengen kenyang, usaha dong, jualan kek, kuli ngojek kek, apa kek, yang penting halal. Betul? Kalau hati kita pengen tenang, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara ibadah kita terima? Bekali diri kita dengan ilmu. Bagaimana cara kita mendapatkan ilmu? Datang ke majelis taklim, insya Allah. Silakan sekalian penutup Kiai. Alhamdulillah, luar biasa Kiai kita menyampaikan pemaparannya mengenai Maulid Nabi. Karena memang waktu sudah jam 11:30 Kiai, maka saya akhiri untuk para pemuda tadi yang sudah disampaikan. Sebagai penerus bangsa, saya titip ikuti jejak Rasulullah. Selaku pemuda yang cinta Rasulullah, satu dasarnya kita tahu bahwa sifat yang wajib ada pada Rasulullah ada 4. Kalau di dalam kitab yang paling terkecil namanya kitab Aqidatul Awam karangan Syekh Marjuki. Tahu Bu ya kitab Aqidatul Awam Bu ya? Itu akidahnya orang ahli sunnah wal jamaah Ibu Bapak. Di situ dikatakan arsala ambiya dawil fatonah bisidki wa tablighi wal ama.
Berarti sifat Rasulullah yang wajib kita ketahui ada 4. Gampangnya saja, jadilah pemuda yang fatonah dan bisidki. Fatonah bisidki. Fatonah artinya cerdas, sidik artinya jujur ataupun benar. Dalam arti kata Rasulullah seorang yang cerdas, seorang yang pintar. Bagaimana kuncinya untuk menjadi orang yang pintar dan orang yang benar? Karena antara fatonah dan sidik ini harus saling bersatu, ibu bapak. Fatonah kecerdasan dengan ilmunya, tapi kalau sidik adanya dengan ketakwaan. Maka orang pintar harus bertakwa. Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, hayatul fata wallahi bil ilmi wa tuqa. Hidupnya seorang pemuda demi Allah dengan ilmu dan ketakwaannya. Maka gampangnya orang pinter kudu bener, orang bener kudu pinter. Sebab dalilnya kalau pinter ya kudu bener, kalau bener ya kudu pinter. Pengen tahu dalilnya, Bu? Pengen tahu? Yuk biar apal bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Yang ngikutin mudah-mudahan besok rezekinya lancar. Amin. Kencang urusan rezeki mah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu pinterin. Wis peloni bae sih. Kullu pinterin. Kullu pinterin. Bi benerin. Bi benerin. Wa kullu benerin. Wa kullu benerin. Bi pinterin. Bi pinterin. Wis konon belah. Weh. Daripada ngomong Arab ngerti ori ibune. Yang penting bisa dipahami, setiap benar harus pintar, setiap pintar harus benar. Pintar nggak benar percuma, Bu. Betul. Pintar dasarnya ilmu, benar dasarnya khosyatullah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf Pak, orang Indonesia sudah banyak orang pintar tapi nggak benar. Akur apa kur? Ampura yang ditahan, korupsi, koruptor, orang pintar apa bodoh? Pinter, berhubung orang bener ya manjing nih penjara. Akur apa kur? Bu punten, kayak modeli copet, maling, jambret, arane wong goblok. Kenapa orang goblok nyolong ayam ketangkep digebuki sampai modar? Betul apa betul? Tapi kalau orang pinter malingnya hebat, pakai jas, pulpen, ngudasi, dodok, tanda tangan semiliar manjing rekening. Diundang ning sankiu kepada bapak yang terhormat, maling terhormat. Betul apa betul? Pinter tapi nggak bener percuma, ngentekakan pekakas wong sankiu doang ibu bapak. Akur apa akur? Maka orang pintar harus benar. Sebaliknya bener orang pintar percuma. Kenapa? Karena ilmu penting, maka jangan pernah bosan menuntut ilmu. Orang yang pintar itu yang selalu merasa haus akan ilmu. Wong bener orang pintar percuma ibu bapak. Contoh Sueb bener tapi orang pintar. Pripen contohnya Sueb gawe motor, berangkat ning ngarep Indomaret. Barang metu sing Indomaret, motornya hilang. Jadi tukang parkir Mang Sueb, motornya colong maling, motor sapu, motor Mang Sueb. Alhamdulillah. Jadi tukang parkir wong motor colong maling, alhamdulillah kepripene. Jadi Mang Sueb dengan bijaknya, mohon maaf Mang parkir, demi Allah ini motor setiap saya naikin gak pernah hilang. Kenapa pas saya parkirin hilang? Alhamdulillah. Coba kalau hilangnya lagi saya naikin, sayanya ikut hilang. Bener kan? Bener tapi bloon ibu bapak. Ana sing lebih parah, wis orang pinter, orang bener ke nyusahaken kiai, nyusahaken tokoh masyarakat doang. Duwe madhab dewek arane madhab ngeyeliah. Kon ngaji ora gelem tapi sok lagane kayak kiai. Padahal ngambil hadis ruwiya anil yotubi wa kutiba ingdal facebooki. Riwayat sing YouTube diriwayat ditulisaken ning Facebook kon ngaji ora gelem. Aku ora pakut. Sekarang kan begitu, untuk mengadu umat Islam itu kan begitu. Akur apa akur? Kita ini dulu haus informasi, sekarang bukan haus, kebek lawan informasi, makanya akeh hoax. Betul apa betul? Mau ibu MC bego wis ngehok nih. Mari kita panggilkan Bapak Kiai Haji. Hoax iku ibu. Bapak iku sing disebut bapak iku wis ngendok wis ngangger marane bapak. Angger maninana endokin ane bapak Yumi kan konon ya. Aduh. Jadi kok tendak kiai. Ya belum. Lah iya. Arikin diceluk bapak ora pantes ibu bapak wis tapi kenohon bae, mudah-mudahan jadi doa ibu ya. Amin. Hatur nuhun ibu MC, ayu-ayu bener ibu MC niki. Kenapa saya sebut ibu MC? Karena memang
Nggak tahu namanya Bu. MC itu kan bahasa umum Bu ya. MC itu dari orang Inggris, Master of Ceremony. MC jare wong keramatnya memodal cocot. Iya modal cocot ngomong doang. Atau jare wong Indonesia ini mah pembawa acara, lamun disingkat PA. Ayo itu ya tak pembawa acara disingkat PA. Maka kula ngaturaken nuhun Ibu PA. Iya ibu pembawa acara maksudnya aja marah ibu. Atau kata orang bahasa intelektual disebut protokil. Awas. Ari lanang protokol, ari wadon protokil. Kan mau jereki peci, cepeki yumni. Kalau anta untuk kamu laki-laki, betul apa betul? Ujungnya dijabar di fathah yang namanya jabar fathah sampai kiamat anani ning duhur. Tepat kedudukan seorang laki-laki ada di atas. Untuk kamu perempuan pakai anti, maka aran anti iku di kasro dijer yang namanya ejer kasro sampai kapanpun dibawa, maka tepat kedudukan wong wadon selalu ning esor, selalu di bawah. Ada wong wadon jok ning duhur, wadon dusun. Doyan peperangkelan naraniku. Aku tak kiai. Terus esor bae ibu bapak protokol tengah lanang ari tengah wadon protokol. Wes nang lampu merah disebut jalan tol. Kenapa jalan tol? Mandornya laki-laki, yang bangunnya laki-laki, pengusahanya laki-laki, makanya disebut jalan tol. Ari mandore wadon, pengusahane wadon, sing megawe wadon, yakin udah jalan tol, sing ane jalan. Saya nurung ngomong gitu, mau buatan ngomong kalau mau buatan ibu bapak. Buatan ngomong kalau ya. Pewarah doang. Pewarah doang. Ibu bapak, maka jelas konsepnya adalah ini yang terakhir ini orang yang nggak pintar nggak bener nyusahakan madhabe ngeyel. Dinai weruh sok tahu. Jadi kayak wong picek tapi sungkan apes. Wong picek ana sing sungkan apes. Batur kula bengen zaman mondok ya ana arane Mang Hoir. Picek kok. Picek tapi sungkan apes bae. Klemenku. Ngeyel bae kiai. Ngeyel klemen. Jadi kula kan ngajak ngaji. Barang jere dheweke, udu munawir iki mati lampu. Udu mati lampu mata nirani bitong jere gitu. Wong mata bitong je ngomong mati lampu. Ai iya ora kelingan je mata kita picak. Iki sungkan apes bae. Yoga ki mang wis ditong-tong kang ngaji yoga ki bareng diajak ngaji wis jojong bae kita mah ora nabrak tak tenang bae. Bareng melaku dewek ketembrak ndase ning lawang. Gulubrak. Alah si rejer kita kepentok. Mang Hair kepentok ya. Ora wong lagi tabuhan jedag degeng. Sungkan apes kiai. Tak warak. Awas makanya Mang Hair dengar pondok karena comberan. Iya weroji ngenai weruh segala. Metu kejebur pisan ibu. Tak parah nih jere kita gapa Mang Hair ane comberan. Wong lagi ngukur jero nih kita nih. Lah iki arane wong madhabe sungkan apes, madhabe ngeyel ngaji ora gelem tapi akeh omonge. Betul apa betul? Maka para pemuda, ayo konsepnya satu, Ibu Bapak, untuk menjadi orang yang cerdas dan orang yang benar, lihatlah Rasulullah. Pertama turun ayat, apa suratnya? Iqra. Fi'il amr, merintah. Kalau ngaji makanya di pondok kita itu pertama nemu fi'il amr, Mang. Mondok sok kalau nggak percaya di pondok-pondok Kiyumni, pondok ke Sukamulya Giripada. Yang pertama diaji namanya kitabnya Awamil, karangan Syekh Nawawi Mendaya. Kalimatnya pertama amr, i'lam, anal awamila, i'lam, ngartilah kamu, paham sir, jadi wong pinter sir. Jadi suruh pinter dulu ibu bapak. Kalau Rasulullah membaca. Makanya jangan pernah bosan untuk membaca. Teruslah ngaji-ngaji. Kenapa demikian? Karena konsep untuk menjadi orang yang pintar dan benar. Pertama, alladzi allama bil qalam. Allah mengajarkan bil qalam lewat penaknya. Begitupun kakang, ibu, bapak, semuanya. Contoh dosen mengajar kepada sang mahasiswa. Mahasiswa nyoret. Ini namanya perantara bil qalam. Orang apa guru SD ngajar sama anak SD, anak SD-nya nyoret. 0, 0, 0, 0. Ini namanya bil qalam. Di pondok kiainya bismillahirrahmanirrahim. Kelawan nyebut asmani Allah, santri nyoret. Ini namanya perantara bil qalam. Tapi bil qalam tidak langsung menjamin orang menjadi pintar. Kenapa? Karena ada konsep Allah yang kedua, allamal insana malam
Allah yang akan memberi pemahaman apa-apa yang tadinya tidak diketahui. Ini yang disebut dengan ilmu hidayah. Banyak ibu bapak karena hidayah Allah, orang yang tadinya bodoh bisa menjadi ulama besar. Dulu mondok 50 tahun, akhirnya merasa tertinggal dengan sahabat-sahabatnya, putus asa, barang arep balik, turunlah air hujan, jatuh pada batu, batunya celong. Batu aja bisa celong, apalagi cuma hati saya, apalagi cuma otak saya. Balik lagi mondok, akhirnya menjadi ulama terkenal yang terjuluk dengan sebutan Ibnu Hajar. Betul apa betul? Ibnu Hajar kejuluknya ibu bapak, itu namanya perantara hidayah. Tadi termasuk cerita Kipeci yang ngimamin Qul ya ayyuhal kafiruna la a'budu ma ta'budun wa la antum a'buduna ma'abud. Itu pun termasuk ceritaan ibu bapak salah satu muridnya Gus Dur. Gus Dur punya muridnya rada jendel pengen apal Quran 20 tahun ora apal-apal. Marak nih Gus Dur, Gus saya pengen apal Quran tapi saya nggak apal-apal. Oh pengen apal, gampang syaratnya apa Gus? Nurut sama saya. Siap Gus. Pas maghrib Gus Dur ada acara keluar. Kata Gus Dur, Mang di pondok jadwal saya ngimamin, kamu sana ngebadilin saya. Waduh Gus, jangan saya Gus, nggak bisa, nggak nurut, katanya pengen hafal Quran. Oh yang Gus, ya Gus, siap Gus. Inilah yang disebut ibu bapak, bukan hanya sekedar mengaji, harus takdim sama kiai. Akhirnya ngimami, kun cerita ngimami ini. Wa qul ya ayyuhal kafiruna la a'budu ma ta'buduna wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum jereneng buri bloon teman iki. Hei, lakum. Oh iya lakum dinukum waladdallin. Amin. Digoblok-gobloki tolol, goblok, minggir ur bisa ngimam. Ibu bapak gara-gara digoblok-gobloki, ditolol-tololi, ternyata ibu bapak berkat doanya Gus Dur sekarang punya pondok besar, tiap tahun mengeluarkan 1000 santri penghafal Al-Quran. Masya Allah. Karena apa? Ketakdimannya. Di mana itu Kiai? Ada di Jawa Tengah Kiai. Luar biasa. Termasuk cerita Syekh Ihsan Al-Jampesi, penganggit kitab Sirajut Thalibin, Syarah Minhajul Abidin, penganggit kitab Irsyadul Iwan di Bayani Surbil Qahwah wa Dukhon, menerangkan bahwa dulu ada seorang kiai nguruk santri nih. Jere kiai ini Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Jere santri ini Qul a'udzu birabbil falaq. Falaq, falak nyeklok di sini nih, nyeklok kolak kubro falak kesel kiai ini, akhirnya marah tuabok silepok kiai gali kulane ditabok kok. Ay lakon bisa sih ngomong tabok iku nyeklok. Ay nggih Pak Kiai bangkit. Coba falako bisa gara-gara mengikuti tata cara kiai ini yang disebut hidayah bibarokati tabok. Bukan pengen pinter wong enom ini tak tabokar gitu. Ya bukan ngonon. Maka untuk para pemuda, ayo teruslah jangan bosan, bangkit menuntut ilmu dengan cara apapun. Kalau kita sibuk sekolah, tetap pengajian sebagai risma, pengajian kepada para ustadz jangan pernah ditinggalkan. Kenapa? Karena nanti yang meneruskan para kiai, para ulama adalah para sosok-sosok pemuda ini. Amin ya robbal alamin. Sebelum saya tutup, ayo mari kita bersama-sama bersalawat terlebih dahulu. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami huwal habibul turja syafa'atuhu li kulli hawli minal ahwali muqtahimi maulaya salli wa sallim salim qad taha mutlaqan abada wa ma tasaba aslan fi mada zamani min hudawabu falam tahrab wa ma waqa'at dubabatun abadan fi jismihil hasani bi khalfihi ka'ama min ru'yatun sabatat fala
hadirin wal hadirat rahimakumullah, mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Tentunya namanya manusia biasa, mahalul khoto'i wan nisyan, tempatnya salah, tempatnya dosa. Kami berdua, Haji Munawir dan juga Kiai Yumni ataupun Ki Peci, tentu punya kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja, termasuk pada para alimil ulama, para kesepuhan. Kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri dengan sebuah pantun, iwak kurang digoreng garing, lamun kurang ya katuran diundang maning. Lo tuh konon tah dan gedang kepok warnanya kuning, lamun urung kapok jadi undang maning. Wes makonon binti nama. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina ashabi rasulillahi ajma'in. Amin ya mujib as-sa'ilin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan zakirin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafin ukaf mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina warhamhum kama rabbayana shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i wal amwat. Allahumma ya muhawwil al hawli wal ahwal, hawwil halana ila ahsanil hal ya hawlika wa quwwatika ya azama ta'al. Allahumma hasil maqasidana, Allahumma hasil maqasidana, Allahumma hasil maqasidana wa balligh muradana bil khinnaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ij'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma irina haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arina batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1440 Hijriah. Semoga tausiah Maulid yang disampaikan oleh Al-Mukarram akan menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan semakin menambah kecintaan kita terhadap baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua akan mendapat syafaat di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Al-Mukarram yang telah hadir pada hari ini. Terima kasih pula Kepala Pengurus DKM Masjid Nurul Iman, Ketua RT atau Astagfirullahaladzim. Terima kasih kepada seluruh hadirin yang telah hadir pada hari ini. Atas nama panitia, kami mohon maaf apabila dalam pelaksanaan peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1440 Hijriah banyak kekurangan, baik dalam acara zikir akbar maupun pada malam hari ini. Kami sebagai pembawa acara juga mohon maaf apabila ada kekeliruan dan kesalahan dalam membawakan acara ini. Jalan-jalan ke kota Cilegon, jangan lupa singgah di Keramat Watu. Kami mohon dimaafkan, sampai jumpa di lain waktu. Marilah kita tutup acara ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.